Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 96. Selamat mendengarkan. Gorilla Max belajar dari poin pertama dan tidak lagi pasif karena Patrick. Dia akan tinggal di area terlarang dan tidak akan melompat secara acak. Dengan begitu, Patrick dan komplotannya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani memasuki area terlarang. Dengan demikian, mereka hanya akan menembak dari luar area terlarang. Namun, keberuntungan mereka tidak begitu baik hari itu. Mereka menembak beberapa kali, tetapi tidak ada yang masuk ke keranjang. Dengan adanya gorila yang menjaga di area terlarang, bisa dikatakan bahwa Leo bisa menembak tanpa batas. Meskipun hit rate-nya sangat rendah, akan ada seseorang yang mengawasi rebound. Apakah itu rebound ofensif atau rebound defensif? Gorilla Max mampu membuat semua itu sendiri. Dengan demikian, Leo menembak tanpa tekanan. Segera skor menjadi 2-8. Tim David hanya memiliki 2 poin. Sedangkan tim Leo memiliki 8. Dan dengan hanya 2 poin lagi, tim Leo akan menang. Sudah waktunya bagi David untuk bermain. Jika dia tidak bermain sekarang, pertandingan akan berakhir jika Leo mencetak 3 angka. David memberi isyarat kepada wasit untuk meminta timeout. Setelah timeout, Patrick dan geng kembali ke rest area. Maafkan aku, Dev. Keterampilan saya tidak terlalu bagus hari ini. Saya tidak bisa melakukan banyak tembakan dari luar, kata Patrick dengan nada meminta maaf. Kami juga, Finn dan William juga dikatakan. Tidak masalah, akulah yang menerima pertandingan ini. Adalah baik bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Aku akan pergi berikutnya. Apakah ada di antara kalian yang lelah? Kamu bisa istirahat dulu. Aku akan pergi, kata William. Baiklah, Will. Kamu harus istirahat dulu. Waktu sudah habis. David berjalan ke lapangan bersama Patrick dan Finn. Sial. Mereka mendapat pengganti. Bukankah itu pria yang menyanyikan? Boy, selama pertunjukan bakat hari buruh. Namanya David, kan? Apakah dia tahu cara bermain basket? Tidak mungkin. Dia hanya seorang noob, kata Dean dari satu sisi. Sejak pertunjukan bakat hari buruh, Dean marah pada David. Dia hanya seorang pengemis tanpa nama di kelas dan sekarang dia tiba-tiba menjadi pangeran piano. Dia seharusnya menjadi pusat perhatian bersama Ava. Tetapi pada akhirnya, David mencurinya darinya. Jawaban Dean membuat banyak siswa di kelasnya kesal. Dean, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menyemangati teman sekelasmu. Tapi bagaimana kamu bisa meredam semangatnya? Kamu adalah pemantau kelas. Ya, kau hanya cemburu. David jauh lebih berbakat darimu. Dia tidak hanya menulis dan mengarang lagu sendiri. Dia bahkan bernyanyi sambil bermain piano. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia? Petik 2. Beberapa gadis di kelas memarahi Dean. Sekarang, David adalah idola banyak gadis di kelas David. Saat itu, mereka tidak pernah memperhatikan David. Namun, setelah pertunjukan bakat hari buruh, mereka memperhatikan bahwa David semakin hari semakin tampan. Ditambah lagi, dia bahkan menjadi sangat berkelas. Saat ini, David memiliki beberapa penggemar di South River University. Ava juga menatap David dengan rasa ingin tahu saat David berjalan ke lapangan. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan David. Amelia juga di sini untuk mengawasi David. Ada kilatan kasih sayang di matanya. Leo memperhatikan saat David berjalan ke lapangan. David, jangan lupa besok jam 12 siang. Saya akan mendengarkan dengan cermat pengantar Lidl yang tidak berguna. Petik 2. Pertandingan belum berakhir. Anda tidak pernah tahu siapa yang akan mendengarkan perkenalan siapa. Apakah Anda pikir Anda akan menang? Apakah Anda pikir Anda bisa membalikkan keadaan dengan datang ke lapangan? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu, kata Leo sinis. Kita akan tahu setelah ini selesai. Baiklah, mari kita mulai. David tidak membalas. Dia lebih suka membalas dengan keahliannya. Apa gunanya hanya mengatakan dia hebat? Semakin banyak Leo berbicara, semakin menyakitkan jika dia gagal. Bola berada di lapangan David. David berdiri di lapangan 3 angka dan mengoper bola ke Patrick. Kemudian, dia mengisyaratkan Patrick untuk mengoper bola kembali kepadanya. Patrick hendak menggiring bola untuk menyerang. Tetapi ketika melihat isyarat David, dia ragu-ragu sebelum mengoper bola kembali ke David.
David menangkap bola dan menggunakan tangan kanannya untuk mengangkat bola di atas kepalanya. Orang di seberangnya sekarang adalah pelayan Leo. Jelas bahwa mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan David. Lebih dari 100 orang di tempat kejadian tidak bisa mengalihkan pandangan dari David. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan menyerang. Kemudian, mereka melihat David mendorong bola dengan tangan kanannya sebelum terbang keluar. Apakah dia tahu cara bermain atau tidak? Dia pikir bola akan masuk ke keranjang begitu saja. Semua orang di tempat kejadian, termasuk orang-orang di lapangan, memiliki pemikiran yang sama. Para pemain bahkan bergegas ke bawah papan untuk merebut rebound. Namun, 3 detik kemudian, mereka semua tercengang. Mereka menyaksikan bola masuk keranjang tanpa menyentuh net. Tim David 4 vs tim Leo 8. Sudah masuk. Bisakah kamu percaya itu? Sial. Apakah dia selingkuh? Meski banyak yang tidak percaya, bola memang masuk ke keranjang. Pergi. David. Itu terlihat sangat menakjubkan. Melakukannya lagi. Beberapa penggemar David mulai berteriak memanggil David. Bola berada di lapangan Leo untuk tembakan berikutnya. David naik untuk bertahan secara sukarela sementara Patrick pergi ke area terlarang untuk berdiri di seberang gorila. Max. David. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengubah situasi karena Anda beruntung. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu bola basket yang sebenarnya. Petik 2, kata Leo dan mulai menampilkan dribblingnya yang bagus. Dia sekarang menunjukkan semua jenis gerakan mewah. David masih berdiri di depan Leo. Dan dia tidak membuat gerakan pertahanan apapun. David, kau memprovokasiku. Saya akan memberitahu Anda konsekuensinya. Petik 2, tiba-tiba Leo mempercepat dan bergerak melewati sisi kanan David. Namun, David tidak bereaksi sama sekali. Leo sangat senang. Ketika dia sampai di area terlarang, dia akan melompat dan melakukan tembakan. Di mana bolanya? Di mana bola saya? Kemana perginya? Leo berbalik dan melihat David memegang bola dengan tangan kanannya di lapangan 3 angka. Dia kemudian melempar bola dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Bola masuk keranjang tanpa menyentuh net lagi. Tim David 6 vs tim Leo 8. Jika yang pertama adalah keberuntungan, apa yang kedua kalinya? Ada keributan di tempat kejadian. Sial, sungguh legenda. Bagaimana dia mengambil bola dari Leo? Apakah kamu melihatnya? Aku tidak melakukannya. Penglihatan saya sedikit kabur dan kemudian bola Leo diambil darinya. Sial, dia terlalu cepat. Siapa bilang David tidak tahu cara bermain basket sekarang? Dia ahli dalam hal ini. Wajah Leo menjadi gelap saat dia memegang bola. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak melakukan banyak gerakan mewah. Dia bermain dengan mantap. Dan setelah dia menggiring bola dengan santai, dia bermaksud untuk mengambil bola kembali dan mengoper ke gorila agar gorila bisa mencetak rebound lagi. Namun, sebelum dia mengambil bola kembali, dia merasakan angin sepoi-sepoi sebelum bola menghilang dari tangannya. Bolanya dicuri darinya lagi. Setelah David mencuri bola Leo, dia berjalan melewati lapangan 3 angka dan berbalik sebelum dengan santai melemparkan bola kering. Dengan demikian, bola melewati keranjang tanpa menyentuh jaring lagi. Tim David 8 vs tim Leo 8. Pada saat ini, suasana hening. Semua orang tercengang. Ini adalah lemparan 3 angka ketiga yang masuk ke keranjang tanpa menyentuh net. Ini bukan hanya keberuntungan sekarang. David jelas seorang ahli yang bermain bodoh untuk memanfaatkan lawan-lawannya. Leo meminta batas waktu. Dia tidak punya pilihan. Jika David membuat lemparan 3 angka lagi, dia akan selesai. Dia harus berdiskusi dengan timnya bagaimana mereka bisa menghentikan David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 97. Leo meminta tim out dan mulai mendiskusikan bagaimana menghentikan David. Tim David di rest area. Yah, baiklah. Dev, kamu telah membohongi kami selama ini. Itu benar. Kamu tidak pernah begitu serius ketika kamu bermain dengan kami. Mengapa? Apakah Anda memandang rendah kami? Petik 2. Patrick dan gengnya juga mengolok-olok David. Mereka tidak menyangka David begitu kuat. Meskipun Patrick tahu bahwa identitas David agak misterius, dia tidak berharap dia bisa bermain bola basket dengan baik. Tidak. Teman-temanku, aku baru saja tercerahkan baru-baru ini. David berkata dengan senyum masam. Bagaimana saya harus menjelaskan ini?
Haruskah saya memberitahu mereka bahwa saya memiliki sistem yang sangat keren dan saya bisa menambahkan poin ke apapun yang ingin saya pelajari? Apakah mereka akan percaya padaku? Amelia duduk di antara penonton. Dia melihat David sedang istirahat dan bersiap-siap untuk turun dan memberikan David air di tangannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, dia melihat beberapa gadis sudah pergi untuk mengantarkan air ke David. Oleh karena itu, dia hanya bisa membusungkan pipinya dan duduk di sana dengan marah. David, kamu sangat tampan. Ayo, minum air. Petik 2. Seorang gadis berlari ke lapangan dan menyerahkan David air mineral di tangannya. Minum milikku. Minumlah milikku. Sebelum David bisa menjawab, sebotol lagi diserahkan kepadanya. David, aku sangat mengagumimu. Bisakah kamu menulis lagu untukku juga? Saya sudah memikirkan namanya. Anda bisa menyebutnya gadis. Petik 2. David dengan cepat dikelilingi oleh beberapa gadis. Hanya beberapa pria yang duduk di samping Leo. Tidak ada satu orang pun yang datang untuk mengantarkan air kepada mereka. Meskipun Leo kaya dan benar-benar anak dari keluarga kaya, reputasinya tidak terlalu baik. Dia adalah seorang playboy yang selalu membuang berat badannya. Melihat David begitu populer, suasana hati Leo sedang buruk. Dia dengan cepat berjalan ke lapangan dengan dua rekan satu timnya dan memberi isyarat kepada wasit untuk memulai permainan. Permainan berlanjut. Leo melakukan servis bola dari lapangan 3 angka. Gorilla Max tidak tinggal di bawah keranjang lagi dan malah langsung keluar untuk mengambil umpan Leo. Kemudian, dia membungkukkan badannya, menggiring bola dengan tangan kanannya, dan bersiap untuk menembak bola langsung ke jaring. Dengan tinggi dan beratnya, tembakan sudah ada di tas begitu dia masuk ke bawah keranjang. Patrick secara bertahap didorong ke bawah keranjang oleh Max. Dia juga tidak memiliki solusi yang baik. Tubuh dan kekuatannya terlalu buruk. Jadi dia hanya bisa mati-matian melawan. Namun, itu tidak berguna. Dan dia dengan cepat didorong ke bawah keranjang. Max melompat dengan paksa, meraih bola dengan tangan kanannya, dan mencelupkannya. Dia akan melakukan dung dengan Patrick di antara dia dan keranjang. Tembakan bagus, teriak Leo. Tembakan ini pasti ada di dalam keranjang. Gorilla Max tidak ada duanya di Salt River University dalam hal menjadi penguasa di bawah keranjang. Tepat ketika Max hendak mencelupkan bola basket, sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan menamparkan bola dari tangannya. Tamparan, bola terbang keluar. Sosok yang tiba-tiba muncul ini adalah David. Dia telah mengawasi tindakan Max di satu sisi selama ini. Ini karena dia sedang menunggu di blok pada saat-saat terakhir. Max, Gorilla, Thompson, anggota awal tim basket Universitas Salt River, diblokir. Setelah ini, para siswa yang tahu tentang bola basket di tempat kejadian tidak bisa duduk diam lagi. Orang-orang yang datang ke sini untuk ikut bersenang-senang tidak tahu apa-apa tentang bola basket dan mereka tidak tahu apa arti tembakan yang diblokir terhadap Gorilla Max ini. Sial. Dung kuat Max diblok oleh David. Apakah saya melihat sesuatu? Dia sangat luar biasa. Itu sangat sulit dipercaya. Itu Gorilla Max. Tingginya sekitar 200 cm tapi David yang tingginya 180 cm berhasil memblok tendangannya. Suara diskusi bergema melalui gimnasium. Mereka tidak begitu terkejut ketika David berhasil membuat 3 lemparan 3 angka berturut-turut. Dia hanya berhasil menimbulkan kegemparan di antara orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang. Namun, tembakan yang diblokir ini mengejutkan. Dia berani melawan Max, dan bahkan memblok tembakannya. David sangat mengagumkan. Sekarang, sorakan yang lebih keras bergema di seluruh gimnasium. Ayo, David, David, aku mencintaimu. Semua jenis jeritan bisa terdengar pada saat yang bersamaan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 98. Leo merasa mengerikan seolah-olah dia makan kotoran. Setelah Max mendarat, dia masih berdiri di sana dengan linglung. Dia belum kembali ke akal sehatnya. Dia diblokir, dan ini terjadi di Universitas Salt River. Dia belum pernah dihitamkan seperti ini bahkan ketika dia pergi untuk bersaing dengan universitas lain. Ini adalah penghinaan dalam karir basketnya. Max memandang David di depannya, yang kira-kira satu kepala lebih pendek darinya. Kemudian, dia mengucapkan kalimat pertama sejak datang ke pengadilan. David, kau anak pistol. Namun, jelas bahwa dia mengatakan ini dengan kemarahan yang tak ada habisnya.
David mengangkat bahu dan berkata, "Kamu sendiri tidak buruk." Kemudian, dia berlari kembali ke lapangan 3 angka untuk menangkap bola. Meninggalkan Max berdiri di sana, dengan wajah gelap yang berangsur-angsur menjadi pucat. Saat bola ditampar dari tangan Max, secara kebetulan mendarat di dekat Finn. Kemudian, David menangkap bola yang dilewati Finn. Leo segera menekan David untuk menghentikannya melakukan tembakan lagi. David berguncang dari kiri ke kanan. Tetapi Leo masih berada di belakang. Kenyataannya, David hanya bisa melakukan tembakan karena Leo bukan penghalang baginya. Namun, dia merasa tidak cukup brilian dan mengejutkan untuk menang begitu saja. Bukankah itu hanya dung? Saya tahu bagaimana melakukannya juga. Oke, David mengoper bola ke Patrick dan kemudian dengan cepat berbalik untuk melewati Leo. Pada saat ini, Patrick mengoper bola kembali ke David, tanpa Leo menghalanginya di depan. David dengan cepat berlari ke area terlarang sambil menggiring bola. Sial, apa yang David lakukan? Bukankah tembakan 3 angkanya sangat akurat? Dia akan menang jika dia melempar 3 angka lagi. Kenapa dia lari ke daerah itu? Siapa tahu? Mungkin dia ingin melakukan dung. Apa lelucon? Max masih di sana. Siapa yang berani melakukan dung di atasnya? Baru saja, Max diblokir oleh David. Jadi apalagi yang tidak mungkin, itu kecelakaan. Diskusi di antara hadirin tidak mempengaruhi David. Sesaat kemudian, dia berlari ke daerah itu dan melompat seperti elang. Setelah itu, dia menarik lengan kanannya, yang memegang bola, ke belakang kepalanya. Sial. Dia akan membuat tomahawk dung. Semua orang di gimnasium memperhatikan David dengan cermat. Max memperhatikan saat David berlari masuk dan melompat. Dia ingin melakukan dung di atas Max. Bagaimana Max bisa mewujudkannya? Baru saja, dia dipermalukan ketika dia diblokir oleh David. Dan jika Max mengizinkannya untuk membuat dung tomahawk di atasnya sekarang, bukankah dia akan benar-benar dihina sebagai center nomor 1 di Salt River High? Ketika David melompat dan mencelupkan bola, Max langsung melompat juga. Dan seperti bagaimana David memblokirnya barusan, dia menamparkan bola dari tangan David. Tamparan, namun, bola tidak terbang jauh seperti sebelumnya. Sebaliknya, bola itu kini terperangkap di udara oleh 2 tangan. Banyak orang mengabadikan adegan ini dengan ponsel mereka. Ini adalah konfrontasi yang ekstrim. David menatap Max di depannya. Pada kenyataannya, dia tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Bahkan jika ada 10 Max di depannya, dia tidak akan takut. Dia mengerahkan beberapa kekuatan di tangan kanannya yang memegang bola. Max tidak bisa menahan lagi. Tangan kanan David mendorong bola, dan bola dipaksa melewati tangan kanan Max ke dalam keranjang. Membanting, bola basket itu dibenamkan dengan keras ke dalam keranjang. Max menarik kembali tangannya ketika bagian belakangnya menyentuh keranjang. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan dung David lagi. Jika dia tidak menarik tangannya ke belakang, tangannya mungkin akan patah jika David membenturkannya ke keranjang. Dia tidak menyangka David begitu kuat. Pada saat ini, tubuh David menyentuh tubuhnya. Max hanya bisa merasakan kekuatan yang kuat sebelum dia terbang mundur tak terkendali. Setelah dia mendarat, dia tidak bisa berdiri diam dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, David mendarat dengan mantap. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 99. Penonton terkejut. David benar-benar mengirim Max terbang. Semua orang tidak percaya. Tinggi David hanya 180 cm dan beratnya sedikit lebih dari 60 kg. Tetapi dia berhasil mengirim Max, yang tingginya hampir 200 cm dan beratnya 150 kg, terbang. Ini hanya menumbangkan imajinasi semua orang. Max juga sedikit tercengang saat dia berbaring di tanah. Itu adalah satu hal yang harus diblokir. Tetapi dia bahkan dikirim terbang. Dia tidak punya wajah untuk bangun lagi. Di satu sisi, Leo juga melebarkan matanya. Wajahnya penuh keheranan. Penonton meledak dengan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Setelah disebut sebagai Piano Prince, David kini memiliki gelar baru, Pangeran Basket. Cukup jelas siapa yang akan mencetak tembakan berikutnya. Setelah David menangkap bola, dia melakukan pukulan back to the basket yang gagah. Bola masuk keranjang tanpa menyentuh net. Tim David 10 vs tim Leo 8. Apakah David tidak perlu melihat keranjang saat melakukan tembakan?
Ini sedikit terlalu banyak. Dia mencetak total 4 lemparan 3 angka dan 1 tomahawk dung. Mereka semua juga masuk. Hal yang paling tidak bisa dipahami adalah dia bahkan tidak melihat ke keranjang ketika dia membuat 3 angka terakhir. Permainan telah berakhir. Nama David sekali lagi bergema di Universitas Salt River. Di malam hari, Leo membeli meja hidangan termurah di Golden Leaf Hotel. David dan temannya tidak keberatan. Mereka baik-baik saja dengan itu selama mereka memiliki sesuatu untuk dimakan. Pada siang hari berikutnya, Leo pergi ke ruang siaran dan berteriak, "Saya adalah sampah," menyebabkan semua siswa di kampus tertawa terbahak-bahak. Leo benar-benar dipermalukan. Tentu saja, dia sekarang semakin membenci David. Dia mulai terus-menerus berpikir tentang bagaimana membalas dendam terhadapnya. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. 2 hari segera berlalu dalam sekejap mata. Akhir pekan ini, David berjanji pada Taraf bahwa dia akan kembali bersamanya. Karena dia telah berjanji padanya, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Pada hari Kamis, David berada di kelas ketika dia menerima pesan dari Amelia. "Amelia, David, apakah kamu bebas besok? Aku ingin membelikanmu makanan." David memikirkannya. Dan karena dia tidak ada hubungannya, memutuskan dia akan pergi. Dia merasa malu untuk menolak undangan seorang dewi. Karena itu, dia menjawab, "David, oke, beritahu saya tempatnya dan saya akan ke sana besok." "Amelia, kamu berjanji jadi kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Aku akan memberitahumu tempatnya besok." "David, oke." Keesokan harinya, David menerima telepon dari Amelia. Dia memintanya untuk pergi ke restoran di sebelah pusat hiburan Fuller Golden Sands. Karena pusat hiburan Fuller Golden Sands adalah yang terbesar di River City, ada banyak restoran di sekitarnya. Mereka bisa langsung pergi bersenang-senang setelah makan. Bukankah itu bagus? David mengendarai Bugatti-nya ke Fuller Golden Sands Entertainment Center dan parkir di pintu masuk. Ketika dia sampai di restoran, dia menyadari bahwa ada banyak orang di sana. Ada 3 meja besar dengan setidaknya 20 orang. Bahkan Leo dan playboy lainnya ada di sini. "David, aku mentraktirmu makan enak beberapa hari sebelumnya. Mengapa kamu di sini untuk makan gratis lagi hari ini?" Leo tidak akan menyerah pada kesempatan untuk memanggang David. "Leo, apakah kamu tidak yakin bahwa kamu dikalahkan 2 hari yang lalu? Mengapa kita tidak memilih waktu untuk pertandingan ulang?" "David, kita tidak di kampus jadi siapa yang mau bertanding basket denganmu lagi? Ditambah lagi, hari ini adalah hari ulang tahun Amelia dan kamu bahkan tidak membawa hadiah. Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak mencoba untuk mendapatkan makanan gratis?" David tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Amelia. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan datang karena dia tidak ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti Leo. Selain itu, dia bahkan tidak mengenal orang-orang ini. "Baiklah, berhenti berkelahi. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Jadi kamu harus mendengarkanku. Duduk dan makan." Amelia berbicara dan Leo berhenti menghina David. "Semuanya, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahunku. Semua orang di sini adalah sahabatku. Terima kasih telah merawat saya di Universitas Salt River. Saya akan menghabiskan minuman saya terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa hormat saya." Petik 2. Setelah Amelie mengatakan itu, dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan semua birnya. Semua orang di tempat kejadian juga mengangkat cangkir mereka untuk minum. "Semuanya, makan. Setelah kita selesai di sini, akan ada lebih banyak hiburan yang menunggumu." Namun, Leo marah sepanjang makan ini. Karena David adalah superstar terbaru di pusat perhatian Universitas Salt River. Tentu saja, ada banyak gadis di sekitarnya. Ada banyak gadis yang datang untuk bersulang untuknya dan tentu saja, David tidak ingin menolak mereka. Jadi dia akan minum untuk mereka semua. Namun, ada yang aneh. Sebelum ini, toleransi alkohol David sangat rendah dan dia akan pingsan setelah 2 botol bir, apalagi minuman keras. Dia pada dasarnya tidak akan menyentuh hal-hal yang sulit. Namun, dia minum begitu banyak alkohol hari ini. Namun tidak ada yang terjadi padanya. Apakah ini salah satu manfaat tubuhnya menjadi lebih baik? Apakah dia sudah kebal terhadap alkohol? Setelah makan malam, Leo dan Jacob, 2 pelindung Amelia,
membawa semua orang ke kamar pribadi di pusat hiburan Fuller Golden Sands. Mereka telah memesan tempat ini sebelumnya. David ingin pergi, tetapi Amelia memberikan perhatian khusus kepadanya sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Setelah dia memasuki ruang pribadi, dia melihat kue besar dengan 21 lapisan yang hampir setinggi manusia. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Amelia yang ke-21. Wow, kue yang sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Sangat romantis. Gadis-gadis itu berseru kagum. Bagaimana itu, Amelia? Aku membuat kue ini khusus untukmu, kata Leo. Terima kasih, Leo, ucap Amelia dengan penuh rasa terima kasih. Saya juga. Saya menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan kamar pribadi ini. Fuller Golden Sands adalah pusat hiburan terbaik di River City dan Anda tidak dapat memesan kamar pribadi sebesar itu tanpa koneksi, kata salah satu pelindung lainnya. Jacob memuji pencapaiannya. Terima kasih banyak, Yakub. Amelia dengan cepat berterima kasih padanya juga. Buat permintaan sekarang. Amelia menutup matanya dan mulai membuat permintaan. Karena mereka baru saja makan malam. Mereka mendorong kue ke satu sisi setelah Amelia membuat permintaannya. Mereka hanya akan makan setelah semua orang lapar lagi setelah mereka bersenang-senang. Pada saat ini, Leo mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya di depan Amelia. Dia berkata, Amelia, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jadi aku menyiapkan hadiah sederhana untukmu. Saya harap Anda bisa menerimanya. Petik 2. Amelia mengambil kotak itu. Amelia, buka. Mari kita lihat apa yang diberikan Leo padamu. Ya, buka. Dengan status Leo, kami ingin tahu apa yang akan dia berikan kepada Anda. Amelia membuka kotak itu setelah beberapa gadis menghasutnya. Kemudian, mereka melihat kalung kristal tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Amelia, aku memilih kalung ini hanya untukmu. Apakah kamu menyukainya? Tanya Leo. Amelia mengeluarkan kalung kristal dan kwitansi jatuh dari kotak. Leo melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin semua orang melihat nilai dari kalung kristal ini sehingga semua orang akan iri. Wow, kalung kristal ini bernilai $280.000. Itu sangat mahal. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 100. Leo merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia menghabiskan begitu banyak uang kali ini. Sarah menolak untuk berbicara dengannya 2 hari ini dan dia tidak bisa membujuknya bahkan setelah dia membelikannya banyak hadiah. Pada akhirnya, Leo juga sedikit marah. Oleh karena itu, dia memberinya $50.000 sehingga dia akan menggugurkan anak itu. Setelah itu, keduanya berpisah. Lagi pula dia bersenang-senang dengannya. Setelah kegembiraan awal memudar, saatnya untuk beralih ke target berikutnya. Sekarang, perhatiannya kembali ke Amelia lagi. Amelia adalah bunga, dan semua orang bisa mencium aroma manisnya. Namun, tidak ada yang bisa memilihnya. Jadi dia ingin melakukannya. Ditambah lagi, dia menghabiskan total beberapa juta untuk Amelia. Jadi dia tidak akan yakin jika dia menyerah begitu saja. Dia harus mengalahkan Amelia bagaimanapun caranya. Beberapa juta bukanlah jumlah yang kecil untuk anak kaya seperti dia. Karena dia sedikit ketat pada uang baru-baru ini, dia harus menggunakan segala macam alasan untuk mendapatkan uang ini dari orang tuanya. Pada saat ini, Yakub berkata, sebuah kalung, orang tua. Bukankah kamu agak murah, Amelia? Ayo, lihat apa yang kuberikan padamu. Setelah Jacob mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak halus dan menyerahkannya kepada Amelia. Ketika Amelia membuka kotak itu, dia melihat kunci BMW di dalamnya. Apakah dia memberinya mobil? Teman sekamar dan teman-teman Amelia sangat iri padanya. Jika mereka yang menerima mobil itu, mereka mungkin akan langsung tidur dengan Jacob malam ini. Amelia, kamu tidak menyukai yang kuberikan padamu. Jadi sekarang, aku mengubahnya menjadi yang lain yang lebih baik. Ini adalah BMW Z4 convertible jadi pasti lebih baik dari yang terakhir. Di satu sisi, pusat perhatian Leo dicuri oleh Yakub, dan dia berkata dengan marah, anak tua, apa yang kamu katakan terakhir kali? Anda bilang Anda tidak akan melawan saya untuk Amelia setelah Anda menerima $3 juta. Saya, apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda sekarang?
Petik 2. Leo segera mengungkap pertarungan antara dia dan Jacob untuk peringkat 1 dan janji mereka hari itu. Apa? Jacob menerima 3 juta dolar dari Leo dan berjanji tidak akan mengejar Amelia? Apa-apaan? Bukankah dia anak dari keluarga kaya? Mengapa dia menerima uang Leo dengan cara ini? Sepertinya dia adalah orang kaya palsu. Karena itu, tampaknya Leo jauh lebih baik. Diskusi di sekitar mereka menyebabkan wajah Yakub menjadi gelap dan kemudian pucat. Dia tidak berpikir bahwa Leo akan mengekspos ini. Itu membuatnya merasa malu. Bapak tua, beraninya kamu memberitahu semua orang tentang peringkat? Anda bilang Anda khawatir tidak bisa menang melawan saya, sehingga Anda secara sukarela memberi saya 3 juta dolar. Pada akhirnya, saya berhenti dan Anda bahkan tidak mendapatkan peringkat 1. Sungguh memalukan. Balas Jacob, kau mengambil uangku. Anda harus menepati janji Anda jika Anda seorang pria. Kecuali jika Anda mengakui bahwa Anda tidak. Saya setuju bahwa saya tidak akan berjuang untuk Amelia dengan Anda. Tetapi jika saya tidak mengambil tindakan, sekarang, Amelia akan diambil oleh David yang miskin itu. Apakah kamu tidak melihat mereka makan malam bersama? Ini semua salahmu karena mengecewakan. Saya berkelahi dengan David dan bukan Anda. Lagi pula aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawanku. Petik 2. Kamu, Leo tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar jawaban ini. David tersesat. Apa hubungannya ini denganku? Mengapa saya tiba-tiba terkena damage tambahan? Dia akhirnya mengerti. Kedua idiot ini sama. Baiklah. Berhenti berkelahi. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bisakah kamu setidaknya menunjukkan rasa hormat kepadaku? Kata Amelia. Amelia berbicara dan keduanya berhenti berdebat. Kemudian, Amelia berkata, pertama, saya ingin berterima kasih kepada kalian. Tetapi hadiah Anda terlalu mahal. Dan, saya tidak bisa menerimanya. Bawa mereka kembali. Tolong. Saya minta maaf. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK. Dan novel lainnya.